Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja ke 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Demikian kesaksian firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Sambutan spesial. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, di berbagai daerah pasti memiliki kebiasaan, memiliki tradisi tersendiri dalam menyambut kedatangan seorang pejabat, kedatangan seorang penting yang datang ke dalam sebuah acara yang dilaksanakan. Kalau di orang Batak ada namanya tortor panumunomuon untuk menyambut kedatangan orang atau pejabat tertentu. Kalau di tempat kami di Batam, di Kepulauan Riau, Tanah Melayu, ada yang namanya tarian menyambut kedatangan orang, tarian selamat datang, dilanjutkan dengan tarian persembahan dengan pemberian makan sirih kepada pejabat yang datang. Itu merupakan bentuk sambutan kepada seseorang. Biasanya kedatangan seseorang juga bisa disambut dengan berbagai cara yang lain. Ada juga ibu-ibu majelis taklim yang memainkan kompang dan bernyanyi dalam menyambut kedatangan seorang pejabat. Atau kalau saya sedang berkunjung mendampingi kabit saya dan mendampingi Bunda PAUD Kota Batam, ada juga yang menyambutnya dengan drum band untuk menyambut kedatangan dari Bunda PAUD. Dan banyak lagi mungkin cara yang bisa dilaksanakan dalam menyambut kedatangan seorang yang spesial. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hal yang berbeda mungkin terjadi di dalam kehidupan saat ini dalam menyambut pejabat dengan hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini. Bagaimana sambutan murid yang diajarkan pada saat itu, di mana mereka sedang mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal Tuhan Yesus dalam bagian ayat sebelumnya berbicara tentang penderitaan, tetapi di tengah jalan mereka mempersoalkan nantinya siapa yang menjadi orang spesial yang menggantikan guru mereka. Dan hal itu diketahui oleh Tuhan Yesus, sehingga di ayat sebelumnya dia berkata, barang siapa yang ingin menjadi terbesar dan terdahulu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan lalu Yesus menguatkan pengajarannya dengan menggendong seorang anak kecil. Sangat tidak lazim pada saat itu dan juga termasuk pada saat ini untuk menjadikan seorang anak teladan dalam pengajaran. Yang lazim adalah dalam tradisi budaya manapun bahwa orang dewasalah yang menjadi teladan bagi anak kecil, bukan anak kecil yang menjadi teladannya. Hal inilah konsep berpikir yang dirubah oleh Tuhan Yesus. Dia menggendong seorang anak kecil dan sembari berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, yakni Dia yang mengutus aku. Ketika kita bisa menghargai, bisa menyambut seorang anak kecil, atau kita bisa ganti dengan bahasa yang lain, orang-orang yang kecil, kaum duafa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhatikan, bagaimana kita bisa memperhatikan mereka, bagaimana kita bisa peduli terhadap mereka. Tuhan katakan, Dia yang mereka sambut. Bahkan tidak hanya Tuhan Yesus yang mereka sambut, tetapi Dia yang mengutus aku yang mereka sambut, yakni Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita tunjukkan sambutan spesial kita. Sambutan spesial yang boleh kita laksanakan dengan membangun kepedulian kepada orang-orang terpinggirkan, dengan membangun kepedulian kepada orang-orang yang patut menerima bantuan pertolongan dari kita.
Mari kita mulai hidup ini dengan mau berbagi kepada orang lain, berbagi kepada sesama, dan mungkin layak untuk menerima bantuan daripada kita. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, memampukan kita, dan menjadi refleksi bagi kita untuk kita memulai hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.